Sekda sebagai PLH Gubernur dan situasi terkini yang di Papua. Nanti bersama kami ada Pak Sekda sendiri, ada juga Pak Pangdam, Pak Wakapolda. Pemerintah Provinsi Papua, Sekretaris Daerah mengadakan rapat koordinasi bersama Pangdam 17 Cendrawasih, Kapolda Papua, Ketua DPR Papua, Rektor Universitas Cendrawasih, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Kepala BIN Daerah Papua, dan Lantamal 10 Jayapura dan Danlanut Silas Papare Jayapura. Izin kita bisa mulai. Ada Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan beberapa yang lain nanti akan dimulai oleh Pak Sekda. Ya, kami persilakan Pak Sekda. Adik-adik, saudara-saudara yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 11 kemarin, saya mendapat tugas dari Menteri Dalam Negeri dengan surat penugasan untuk melaksanakan tugas sebagai PLH Gubernur dan sambil menunggu pejabat gubernur yang akan ditunjuk oleh pemerintah. Pada hari ini kita bersilaturahmi dengan seluruh Forkopimda Plus karena saya ingin berkenalan juga. Posisi sekretaris daerah adalah sekretaris di Forkopimda, sedangkan anggota Forkopimda adalah kepala daerah dan teman-teman pejabat yang lainnya. Jadi intinya pertemuan kita pada hari ini adalah silaturahmi untuk kondisi Papua pada saat ini nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman dari TNI dan kepolisian. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak mengganggu perjalanan pemerintahan di Provinsi Papua? Pembangunan dan kemasyarakatan berjalan seperti biasa. Tidak ada hal yang perlu di-stressing karena keadaannya normal. Demikian. Bapak izin terkait dengan anggaran yang dibekukan dari pusat sendiri seperti apa? Apakah nanti mengganggu aktivitas roda pemerintahan di Provinsi Papua, Bapak? Surat dari PPATK itu baru masuk tadi malam, dan itu pemblokiran hanya 5 hari saja. Alasan pemblokiran itu tidak tertulis di suratnya, dan surat itu ditujukan ke Bank Mandiri. Itu adalah merupakan silpa anggaran yang tidak terpakai di RKUD Provinsi Papua. Jadi itu bukan rekening pribadi, tapi rekening dinas, yang rekening pemerintah yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Oh ya. Izin saya Lala dari Topik Papua. Pak, ini status-status di Facebook ini sudah ada yang mengarah ke provokasi ya Pak ya, mendukung, mungkin mereka memberikan simpati kepada Pak Gubernur, tapi ada juga yang oknum-oknum ini yang pemilik akun itu mereka membuat akun seolah-olah sudah ada yang terkesan rasis, terus membakar, seperti menyulut keadaan untuk Kamtipmas sendiri Pak. Mungkin dari Pak Wakapolda sendiri, polisi siber sendiri seperti apa Pak? Mohon izin Pak Gubernur, Kabinda, Pangdam, Pak DPRP, hati-hati lengkapin semua. Mohon izin, kondisi Papua khususnya Jayapura, kabupaten, kota, alhamdulillah sampai saat ini bisa kita kendalikan hasil kerjasama TNI, Polri, dan Pemda. Karena Satpol PP pun kita libatkan dalam kegiatan preventif, yaitu kegiatan patroli bersama skala besar. Kemudian kita juga melaksanakan rahasia-rahasia di titik-titik tertentu. Kami sampaikan dalam forum ini juga, kami mohonkan maaf
kita karena ada warga kita yang meninggal, dan kita sudah kita buatkan tim investigasi agar lebih jelas dan terang semua. Kami mohon waktu untuk penjelasan berikutnya. Kemudian tadi disampaikan bagaimana situasi khususnya Pegunungan Bintang atau daerah Papua secara umum. Insya Allah ke depan nanti akan kita laksanakan sesuai perintah. Kita laksanakan harus tindakan tegas terukur dalam artian koridor kerangka hukum. Pelibatan TNI pun dalam kerangka hukum, karena kita minta BKO dari TNI. Kita sudah sepakat seperti kemarin, pelibatan TNI itu dalam koridor penegakan hukum. Mudah-mudahan ke depan semakin kondusif. Kemudian untuk apa yang disampaikan berkaitan dengan akun hoax, kami tadi sudah menyampaikan kita sedang lidik dan akan saya kejar kemanapun. Hoax itu bisa kita counter, tapi kalau yang provokator, kalau belum terjadi akan kita panggil siapapun. Kalau dari kepolisian akan kita selesaikan di kepolisian, kalau dari TNI akan kita sampaikan ke Kodam, kalau dari masyarakat pangkat apapun, eselon apapun akan saya panggil untuk konfirmasi. Tapi kalau terjadi provokator, kemudian terjadi ya mohon maaf kalau nanti suatu saat akan kita jadikan tersangka. Itu yang bisa kami sampaikan. Yang 19 orang kemarin Pak yang waktu itu ditahan untuk proses pemeriksaan, statusnya seperti apa? Statusnya ini kan mereka hanya ikut-ikutan aja. Kita sudah panggil kepada orang tuanya pun tidak tahu menau, karena ada yang ibaratnya masih umur anak-anak atau apa. Itu kita proses hukum yang tertentu memang proses hukum, tapi maka itu kami mengumpulkan bukti-bukti apakah mereka menyerang petugas apa tidak. Jadi kita kumpulkan bukti-bukti ada kesesuaian apa tidak. Kalau tidak ada kesesuaian kita kembalikan ke masyarakat. Dengan catatan mungkin kita panggil kepala desanya, kepala distriknya, dan keluarganya untuk mereka juga bisa membina keluarganya sendiri. Ada lagi? Pak, terkait pengungsi di Pegunungan Bintang, Pak. Izin, Pak. Ya? Pengungsi di Pegunungan Bintang. Pengungsi Pegunungan Bintang dari TNI Polri sedang mengupayakan, kami tadi juga sudah koordinasi, kita upayakan untuk kita kumpulkan satu tempat, kemudian kita bisa laksanakan pengamanan. Tadi dari Pak PH Gubernur juga mungkin ke depan kita memberikan bantuan-bantuan sosial pada mereka, walaupun sekarang sudah bukan wilayah Papua gitu Pak ya, tapi itulah perhatian Papua Induk terhadap anak-anaknya kan gitu. Jadi kita sepakat ke depan nanti kita akan memberikan perhatian seperti itu dengan menggunakan perlengkapan atau transportasi dari TNI. Begitu. Bapak menyambung yang kejadian yang kemarin ya, yang di Sentani itu kemarin Pemerhati ini menyampaikan bahwa aparat keamanan TNI Polri itu tidak sembarang mengeluarkan tembakan yang pada akhirnya itu membuat warga sipil menjadi korban. Salah satunya kan kemarin ada warga sipil yang meninggal Bapak. Untuk kedepannya mungkin dari TNI Polri sendiri seperti apa itu meninggal? Terima kasih. Maka semua kita evaluasi. Kita berikan, maka kita bentuk tim investigasi untuk kita evaluasi. Contoh paling gampang evaluasi perlengkapan atau persenjataan apa sih yang ada di polsek. Kan itu. Apakah polsek harus ada gas air mata, harus ada tameng, sekat atau yang lain-lain. Karena kemarin kan kejadian yang spontan. Sama-sama spontan, anggota pun kaget spontan. Jangankan anggota, kami aja yang di sini juga kaget juga, ditelepon tahu-tahu udah dibawa, itu juga. Jadi keadaan spontan seperti itu. Jadi pasukan yang atau yang dalmas, PH pun nggak siap, karena itu kejadian spontan. Itu ya. Tetap akan kita laksanakan investigasi, kemudian evaluasi berkaitan dengan peralatan, perlengkapan maupun senjataan yang mulai dari polsek sampai ke atas. Kita kembali ke Oksibil. Sebenarnya situasinya seperti apa sih sampai masyarakat? Kalau sampai saat ini ya biasa-biasa aja, udah tenang. Saat ini kan? Ya. Kalau saat ini tenang ya, Pak Pangdam.
Saat ini aman, saat ini. Pak Bupatinya udah balik ke sana. Kan nggak nanyanya kemarin, kalau saat ini nggak tahu. Kalau nggak ada Pak Bupati nggak aman ya? Bukan nggak aman, tapi Pak Bupati harus hadir dong. Kan ini kan rakyatnya. Supaya Pak Bupati ada di situ, ya pemerintah ada di situ. Jadi kita mendorong Pak Bupati untuk bisa. Jadi tadi pagi sudah Pak Bupati sudah kembali. Kalau pasukan kita udah berkuat, jadi aman lah. Jadi sekali lagi sebenarnya saya ingin, ini bukan, kalau pengungsian itu eksodus tuh banyak ya, bawa barang, bawa ini. Ini hanya mereka mengamankan diri sementara. Itu juga kita selektif. Yang karena pesawatnya terbatas, CN yang udah AURI, sehingga yang kita prioritaskan ini ibu-ibu dan anak-anak. Ya, jadi ya sekali lagi saya minta pada teman-teman media untuk masalah pengungsian ini bahasa yang kita sepakati bersama dalam rangka tindakan keamanan dan tindakan pemulihan yang kondisi yang ada di Oksibil itu adalah upaya mengamankan sementara. Nanti setelah aman, Bupati naik ke atas, situasinya aman, gitu. Ya. Dan hasil pemantauan terhadap surveillance kita itu pihak KKB-nya ini sudah mulai agak jauh dari lokasi. Tadinya mereka dekat-dekat, ya sekarang sudah menjauh, ya, sudah mulai keluar. Karena aparat TNI-nya kita perkuat, TNI Polri-nya kita perkuat di situ, ya. Gitu. Jumlah BKO-nya berapa tuh, Pak? Jumlah BKO untuk satuan dari TNI ini ada kurang lebih berkekuatan 1 pluton. Ya, 1 pluton. Kalau dari Polda ada rencana 1 kompi, Pak. Dan tim-tim yang kita berangkat ke sana adalah tim-tim yang terpilih, Pak. Artinya bukan hanya sekedar mengamankan wilayah, tetapi ada upaya untuk menangkap pelaku itu, ya, menangkap pelaku pembuat kerusuhan itu. Nanti kita akan lakukan penangkapan sesuai dengan operasi penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri. Mungkin dari catatan, ada catatan dari Pak Ketua DPR untuk situasi Papua keseluruhan saat ini. Pertama, saya dan semua anggota Dewan sudah ikut prihatin dengan situasi yang terjadi di Papua, di mana kondisi baru yang kondisi sakit, tapi kita terus mengajak kita masyarakat untuk berdoa Bagus supaya beliau dapat kekuatan, kesehatan dan hikmat untuk menjalankan proses hukum ini dengan baik. Yang berikut adalah himbauan kita untuk semua masyarakat yang ada di tanah Papua maupun yang ada di luar Papua yang suka sama Papua. Ini mari kita semua jaga Papua supaya Papua ini damai. Kita tidak memberikan statement-statement atau pernyataan-pernyataan atau berita-berita hoax yang kita sampaikan untuk memprovokasi situasi di tanah Papua. Dan mari kita terus jaga Papua ini supaya Papua bisa damai, aman, dan sekali lagi kita minta semua masyarakat untuk tenang dan mengikuti proses ini dengan baik. Terima kasih. Oke, cukup ya. Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.